Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah bergabung pada kelas Basic English pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan aku Nadira selaku moderator yang akan memandu kelas pada malam hari ini. Kelas malam ini akan bersama dengan Kak Ilmi. Oke, sebelum masuk ke kelasnya, aku mau ngingetin ke teman-teman kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang mengerti, bisa langsung bertanya langsung melalui chat atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya ya teman-teman. Terima kasih. Baik, selanjutnya boleh langsung materi oleh Kak Ilmi. Oke, terima kasih Kak Nadira. Aku mulai ya. Udah ada suara aku semuanya? Udah ada, Dengar? Kak. Udah, oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Good evening. Oke, hari ini kita akan membahas tentang present tense. Jadi nanti untuk present tense kali ini kita akan membahas beberapa present tense ya. Untuk yang untuk yang akan kita bahas hari ini tuh akan ada 4 present. Yang pertama itu ada present simple, kedua ada present continuous atau progressive, yang ketiga ada present perfect, lalu yang keempat ada present perfect continuous. Ini aku cuma jelasin basicnya aja, dasar-dasarnya aja, sama gambaran sedikit gambaran tentang masing-masing present yang akan kita bahas malam hari ini. Oke, kita langsung ke pengertiannya aja ya. Apa sih present tense itu? Nah, present tense sendiri itu merupakan tenses yang digunakan untuk menerangkan waktu kejadian yang sedang dilakukan. Kejadian atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu sekarang. Dan terdapat 4 present tense dalam bahasa Inggris yang sudah aku sebutin tadi itu ada present simple, continuous, perfect, sama perfect continuous. Nah, bedanya apa aja sih? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita ke simple present tense dulu atau present simple. Simple present tense itu terbagi menjadi verbal simple present dan nominal simple present. Nah, verbal simple present tense itu menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan. Sedangkan nominal simple present itu menggunakan kata kerja be atau biasa disebut juga sebagai to be. Bedanya kayak gini, verbal itu berarti di dalamnya tuh ada kata kerjanya, kalau nominal itu berarti tidak ada kata kerjanya. Akan tetapi dia harus diikuti dengan to be. Untuk time signal yang biasanya kita gunakan atau biasa kita temukan pada present simple itu ada usually, always, sometimes, often, seldom, never, every day, every. Terus ada once, twice, three times, four times a week. Nah, ini adalah contoh-contoh time signal yang biasa kita temukan. Jadi kalau misalkan biasanya kan ada yang bingung nih, Kak, gimana sih cara bedain ini tuh present simple, ini tuh present progressive, ini tuh present perfect, ini present uh, perfect continuous. Itu dari mana sih? Bisa kita lihat dari time signal-nya. Time signal-nya tuh apa sih yang digunakan? Kalau di dalam time signal tuh tadi itu ada usually, always, sometimes. Nah, itu berarti dia masuknya ke simple present. Kayak gitu. Dan for your information, untuk simple present tense ini itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang umum atau your daily activity atau hal-hal yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Nah, itu bisa menggunakan simple present. Nah, ini adalah contoh verbal sentence atau kata atau kalimat yang di dalamnya tuh ada kata kerjanya. Untuk penggunaannya itu ada yang positif, negatif, sama interrogatif ya. Kalau penggunaan positif itu menggunakan subjek, verb, S atau ES lalu objek atau komplement. Penambahan S atau ES itu digunakan untuk verb apabila subjeknya itu adalah she, he, atau it. Jadi ketika kalian menemukan subjeknya tuh she, he, atau it, atau juga bisa kita katakan sebagai singular ya, singular subject, itu kita ada tambahan S atau ES di belakangnya. Untuk verb ya, kalau subjeknya kita menggunakan I, you, they, we, atau plural, maka tidak perlu tambahin S atau ES di belakang verbnya. Untuk negatif itu juga gitu, subject,
do atau does. Untuk do itu digunakan untuk I, you, they, we, atau untuk plural, sedangkan does itu digunakan untuk she, he, it, atau singular. Lalu verb, object, atau complement. Setelah itu interrogatif tinggal dibalik doang, do atau does, subject, verb, lalu object atau complement. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, ini kan kita ada dua contoh nih. Yang pertama, itu subjeknya itu dia menggunakan I. Atau bisa juga dikatakan dia ini itu plural. I, you, they, we, atau plural. Lalu yang sebelah kanan, itu she, he, it, atau singular. Seperti yang aku bilang tadi, kalau dia subjeknya adalah I, you, they, we, atau plural, maka verb atau kata kerjanya itu tidak perlu ditambahin s ataupun es di belakangnya. Jadi, I buy some books. Itu positifnya. Kalau negatifnya, jadi I do not buy some books. Kenapa do? Karena subjeknya adalah I. Lalu, untuk interrogatifnya, do I buy some books? Nah, kayak gitu. Sedangkan yang contoh lainnya, di sini kan my mother. My mother itu kata gantinya kan sama dengan she atau dia perempuan. Atau juga bisa dia disebut juga sebagai singular. Dia tunggal kan, my mother ini kan cuma satu nih, tunggal. Makanya untuk verbnya atau kata kerjanya ditambahin s ataupun es di belakangnya. Jadinya my mother cooks fried chicken. Untuk negatifnya jadinya my mother does not cook fried chicken. Nah, kenapa sih kok cook-nya ini nggak ada S-nya? Karena S-nya itu sudah diambil sama si does-nya ini. Makanya jadinya my mother does not cook, bukan does not cooks. Bukan ya. Jadi my mother does not cook fried chicken. Untuk interrogatifnya sama, tinggal dibalik doang. Does my mother cook fried chicken? Nah, kayak gitu. Itu bedanya ya. Untuk penggunaan I, you, they, we, sama she, he, it. Lalu setelah itu, ada nominal sentence. Nah, sudah seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau verb berarti di dalam kalimat tersebut ada kata kerjanya. Sedangkan di nominal sentence ini tidak ada kata kerjanya. Tetapi di dalam sini dia ada kata sifat, adjective, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Ya, diingat-ingat adjective itu kata sifat, noun itu kata benda, adverb itu adalah kata keterangan. Di mana ketika kalian mau menyebutkan adjective, noun, ataupun adverb, itu harus diikuti dengan to be. To be itu ada apa aja sih? Am, is, are, were, was, itu adalah to be. Ini kita ngomongin present ya. Jadi untuk to be-nya kita masih menggunakan am, is, sama are. Untuk positifnya, subject, to be, baru adjective, noun, sama adverb. Bergantung nih, untuk subjeknya itu apa. Kalau I berarti to be-nya am. Kalau you, they, we, atau plural, to be-nya are. Kalau she, he, it, itu atau singular ya, to be-nya adalah is. Kalau misalnya ada yang tanya, loh kak, you itu kan kamu satu, kok kenapa pakai are? For information, you itu nggak cuma bisa diartikan sebagai kamu, tapi you itu juga bisa diartikan kalau dalam bahasa Indonesia itu sebagai kalian. Gitu. You itu nggak cuma kamu artinya, tapi juga bisa sebagai kalian. Nah, makanya kenapa dia menggunakan are. Nah, kalau I itu dari dulu sampai sekarang, I itu adalah pengecualian ya. Jadi dia itu sedikit spesial dalam bahasa Inggris. Makanya I itu agak sedikit berbeda dari yang lain. Kayak gitu. Oke, back to the topic lagi. Untuk yang negatif, tadi kan positif udah ya, sekarang ke negatif. Itu subject, to be, not, adjective, noun, lalu adverb. Penggunaan atau penambahan not itu setelah to be ya. Diingat-ingat, bukan sebelum to be, tapi setelah to be. Not itu diletakkan setelah to be. Lalu untuk interrogatifnya, tinggal dibalik doang, to be, subject, adjective, noun, ataupun adverb. Kayak gitu. Oke, sekarang kita ke contoh. Nah, ini contohnya. Yang atas ini kita menggunakan adjective atau kata sifat.
Lalu yang di bawah ini kita menggunakan noun. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian mau menyebutkan kata sifat, itu harus diikuti dengan to be. Nggak bisa tiba-tiba you smart, itu nggak bisa. Harus ada to be di tengahnya ini. Harus ada to be yang mengikuti. Jadi, you are smart. Kalau negatif, jadinya you are not smart. Kalau interrogatif, artinya are you smart? Kayak gitu. Kalau noun juga sama, bukan I a teacher, bukan, nggak bisa kalau kayak gitu. Harus ada to be-nya. Jadi I am a teacher. Kalau negatifnya I am not a teacher. Interrogatifnya am I a teacher? Kayak gitu. Lalu selanjutnya kita ke present continuous. Nah, present continuous itu adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, perbuatan, atau peristiwa yang memang benar-benar terjadi saat ini. Ketika seseorang mengatakan saya sedang berdiri, maka saat orang tersebut mengatakannya, saat itu juga perbuatannya atau tindakannya sedang berlangsung. Jadi maksudnya present continuous ini itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang saat itu juga sedang terjadi atau kegiatan yang saat itu juga sedang dilakukan. Makanya dia menggunakan present continuous. Misalkan saya sedang mengajar, berarti I am teaching kayak gitu. Berarti sedang ya, berarti sedang dilakukan. Detik itu juga, menit itu juga itu sedang mengerjakan aktivitas tersebut. Itu menggunakan present continuous. Untuk time signal yang biasa kita temui untuk present continuous itu ada now. Sekarang ada right now, up to now, today, still, at present, at this time, at this moment, look, listen. Nah, ini tuh juga masuk ke present continuous. Kalau kalian, misalkan nih, kalian lagi ngerjain TOEFL atau lagi ngerjain apa, ada nih kata-kata look, listen. Nah, itu berarti itu sedang terjadi. Otomatis dia akan masuknya ke present continuous. Ini juga bisa menjadi kunci kalian ketika kalian mau mengerjakan grammar atau mau mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan grammar. Ini bisa jadi kuncinya. Nah, untuk rumusnya atau penggunaan kalimatnya untuk present continuous itu ada subject, to be, verb ing, object, atau complement. Nah, bedanya adalah kalau tadi kan subject to be langsung adjektif atau noun, atau noun, nggak ada ininya ya, nggak ada verbnya. Itu masuknya ke nominal. Sedangkan kalau present continuous itu ada yang namanya verb ing, di mana base verb ditambahin ing, verb ing. Jadinya subject, to be, sama verb ing, object atau complement. Jadinya untuk to be sama ya kayak tadi ya am is atau are, verb ing itu cuma verb tambahin ing. Kalau positifnya subject, to be, verb ing, object atau complement. Negatifnya itu subject, to be, terus not. Diinget-inget ya, not itu penggunaannya setelah to be selalu. Not setelah to be. Verb ing, object atau complement. Lalu interrogatifnya itu to be, subject, verb ing, object atau complement. Kayak gini. Ini sih cuma udah urut kayak gini ya nanti untuk penggunaan kalimatnya. Contohnya kayak gini. He is drinking a cup of tea. Jadi dia sedang minum segelas teh. He is. Karena dia subjeknya adalah to be yang digunakan adalah is. Drinking dari kata drink, minum. Base verbnya kan drink. Karena dia continuous dan ada tambahan to be di sebelumnya tadi, maka dia harus ada tambahan ing-nya, jadi drinking. He is drinking a cup of tea. Sama untuk negatifnya juga, he is not drinking a cup of tea. Interrogatifnya, is he drinking a cup of tea? Untuk contoh selanjutnya sama, ini kita menggunakan subjek I, jadinya I am sweeping the floor. I am not sweeping the floor. Am I sweeping the floor? Itu sweep itu nyapu ya. I am sweeping the floor gitu. Oke, selanjutnya ini ada present perfect. Nah, present perfect itu adalah suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, suatu perbuatan, atau peristiwa yang baru saja terjadi. Jadi, dalam bentuk kalimat ini mengandung arti sudah, namun sudahnya mempunyai arti baru saja.
Jika dalam kalimat verbal perbuatannya sudah selesai dikerjakan namun masih ada hubungannya dengan waktu sekarang karena perbuatan yang baru saja terjadi, jadi sebagai contohnya tuh kayak gini, saya sudah makan. Jika seseorang ingin memaksudkan kalimatnya dalam present perfect tense, maka maknanya adalah saya baru saja makan. Seseorang yang mengatakan kalimat tersebut, perbuatan makannya itu belum lama selesai terjadi. Atau gampangannya gini, ketika kalian habis makan nih, terus kenyangnya tuh masih terasa. Karena kan baru saja makan, kenyangnya masih terasa. Nah, itu pakainya ke present perfect. Kenapa? Karena kalian tuh masih merasakan akibat dari kata kerja atau dari action yang sudah kalian lakukan tadi atau sebelumnya. Itu masih terasa nih di kamu. Makanya dia menggunakan present perfect. Kayak gitu. Itu present perfect. Ketika kamu sudah melakukan sesuatu dan itu masih terasa di diri kamu, itu masuk ke present perfect. Time signal yang bisa kalian gunakan itu ada already, ever, have just, yet, sama once, twice. Ini ya, ya. Bentar, aku edit sekalian aja. Typo. Bentar. Nah, ini ada once, twice, three times, four times. Nah, ini adalah time signal yang bisa kalian temukan di present perfect. Nah, untuk present perfect sendiri, itu rumusnya apa sih, Kak? Cara bikin kalimatnya gimana sih? Ciri-ciri dari present perfect itu dia ada verb 3-nya. Sedangkan verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditemani dengan have atau has. Sama halnya dengan verb ing yang kita temuin di present continuous sebelumnya. Verb ing itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia bisa menjadi verb ing atau bisa menjadi kata kerja apabila dia diikuti dengan to be. Oke? Sama halnya dengan present perfect. Present perfect itu juga gitu. Dia itu menggunakan verb 3, akan tetapi dia harus diikuti dengan have atau has. Bergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, maka dia menggunakan have. I, you, they, we atau plural. Itu dia menggunakan have. Sedangkan she, he, it atau singular, dia menggunakan has. Oke, kita coba ke ininya ya, formulanya dulu. Untuk positif, itu subject, have atau has, lalu verb 3, object atau complement. Negatifnya itu ada subject, have atau has, terus not. Sekali lagi, not diletakkan setelah have atau has. Sama kayak to be tadi, not diletakkan setelah to be. Sama halnya ya kayak gini ya. Lalu verb 3, object atau complement. Untuk interrogatifnya sama, tinggal dibalik doang. Have atau has, subject, verb 3, object atau complement. Contohnya, they have eaten durian just now. Mereka tuh baru saja makan durian tadi. Nah, they have eaten durian just now. Mereka baru aja makan durian tadi. Baru saja terjadi dan kerasa kan, masih kerasa kan. Makan duriannya itu masih kerasa. Nah, kenapa dia masuknya ke present perfect? Karena masih terasa duriannya itu tadi. Lalu, they have not eaten durian just now. Atau have they eaten durian just now? Itu untuk interrogatifnya. Oke, setelah itu ada present perfect continuous. Kalau present perfect continuous itu adalah suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, suatu perbuatan atau peristiwa yang telah dimulai pada waktu yang lampau hingga berbicara peristiwa tersebut masih terus berlangsung. Contohnya, saya sudah menunggumu sejak 2 jam yang lalu. Jadi maksudnya di sini, dia dari 2 jam yang lalu sampai sekarang, dia tuh masih menunggu. Nah, itulah kenapa dia dikatakan present perfect continuous. Jadi itu masih berlangsung. Atau contoh lain kayak gini. Misalkan saya nih, saya lahir di 1999. Lahir jepret ya kan. Terus saya tuh masih tinggal di Jawa Timur.
Berarti dari tahun 1999 sampai detik ini, saya masih tinggal di Jawa Timur. Nah, itu masuk ke present perfect continuous. Kenapa? Karena dari waktu yang lampau atau dari tahun 1999 sampai detik ini, saya masih berada atau saya masih tinggal di tempat yang sama. Nah, makanya dia masuknya ke present perfect continuous. Oke, kita ke contoh, kita ke pembuatan kalimatnya. Untuk present perfect continuous, karena dia ada continuousnya, maka dia ada tambahan verb ing-nya. Jika ada verb ing, berarti ada to be-nya. Ya, di sini ada been ya. Itu to be-nya. To be dari verb 3. Jadi kayak sebenarnya rumusnya tuh berkesinambungan sih. Have atau has. Dia kan harus diikuti dengan verb 3. Ya kan? Verb 3 dari to be itu adalah been. Have atau has, been. Been ini adalah verb 3 ya. Verb 3 dari to be. Lalu setelah to be itu ada verb ing. Lalu objek atau complement. Nah, ini tuh sebenarnya kesinambungan sih. Jadi untuk present perfect continuous itu ada subject, have atau has, lalu been, verb ing, objek atau complement. Oke. Ini adalah bentuk kalimatnya. Untuk kalimat positifnya sama ya kayak tadi ya, subject, have atau has, been, lalu verb ing, objek atau complement. Untuk negatifnya, subject, have atau has, baru not, lalu been. Nah, untuk penggunaan not-nya ini, peletakan not-nya itu setelah have atau has ya, not baru been. Verb ing, objek atau complement. Untuk interrogatifnya sama, have atau has, subject, terus been, verb ing, objek atau complement. Sekarang kita ke contoh kalimatnya. I have been waiting you since 2 hours ago. Saya sudah menunggumu sejak 2 jam yang lalu. Seperti yang aku contoh tadi yang awal. Jadi dari 2 jam yang lalu hingga sekarang dia tuh masih menunggu. Masih dilakukan. Dari 2 jam yang lalu sampai detik ini dia masih melakukan hal yang sama. Makanya dia masuknya ke present perfect continuous. Lalu untuk negatifnya, I have not been I have not been waiting you since 2 hours ago. Untuk interrogatifnya, have I been waiting you since 2 hours ago? Nah, kayak gitu. Oke, any question so far? Kita discuss Um, ya. Kita di sini metodenya discuss aja. Gimana? yang tadi yang terakhir Miss itu pakai time signal nggak? Aku tadi kurang perhatiin Yang mana? yang perfect continuous. Perfect continuous. Ya, Gimana? dia Bingungnya di pakai time nggak? Dia pakai time signal nggak? Ada time signalnya nggak? oh time signalnya. Untuk time signalnya itu dia itu hampir sama kayak ini. Sorry. Hampir sama kayak gini. Already. Atau juga bisa menggunakan ini. Aku tambahin aja deh ya. Biasanya itu kalau ini lebih ke time signalnya itu since. Since itu sejak. Nah, mana ya? Nah ini loh. Time signal. Aku blok ya ini ya. Kelihatan nggak? Iya kelihatan Miss. Nah, ini biasanya kalau kalian ini nyari time signalnya nih untuk present perfect continuous itu ada di sini. Kalau present perfect continuous itu dia biasanya ya paling banyak tuh ini since. Time signalnya kebanyakan dia menggunakan ini. Ini time signalnya. Since sejak. Jadi sejak dulu sampai sekarang dia masih terjadi atau masih dilakukan. Ini time signalnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke Miss, oke. Oke. Yang lain kalau mau ada pertanyaan nggak apa-apa, aku tunggu.
Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada pertanyaan, kita ini aja ya, latihan soal sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Bentar. Oke, kelihatan semuanya? Apa kecilan? Ntar aku gedein deh. Nah, udah kelihatan? Kelihatan kok. Oke. Nah, ini kita kerjaan bareng-bareng aja ya. Ini cuma latihan soal ini kok. Latihan soal kecil lah. Kalian pasti bisa. Nah, ini kayaknya aku udah ngelampirin juga sih di modul untuk beberapa contoh kosakata yang bisa kalian gunakan untuk setiap tensesnya. Dan ini ada time signalnya. Udah aku lampirin juga ya. Oke, kita ke exercise one dulu deh. Oke, nomor satu. Ini ada day, terus ada go and goes. To school every day. Kira-kira penggunaan yang benar yang mana nih verbnya? Go atau goes? Kalau Go. go, Go. oke, go. Jawabannya adalah go. Oke, kalau He plays. Plays. please, good. Karena dia ada nya. Next. Kalau Baim, pakai apa? But in right. Right or right? Right. Oke, right, good. Karena Baim itu kata gantinya itu sama dengan he. Makanya dia ada S-nya di verb-nya. Kalau you, sleep, Sleep. sleep. Sorry, You sleep. sleep. Okay, good. Sleep without S. Okay, good. Okay, number 5. We usually have or has. We Have. have. Good. Okay, have. Easy ya. Easy lah. Okay, next. Ini kita ke nomor 1 dulu coba. You walk to school every day. Kira-kira untuk dijadikan ke kalimat negatif, jadinya gimana? You don't walk to school every day. Oke, you don't walk to school every day. Good. Kalau interrogatifnya, jadi? Do you walk to school every day? Oke, do you walk to school every day? Good. How about, oke, yang ini, Rizky. Rizky usually studies in the evening. Negatifnya jadi gimana? Please. Mm-mm. Rizky? Rizky doesn't usually studies in the evening. Oke, Rizky doesn't usually studies or study. Study. Really studies? Study means Oh, study. S. Yeah, Without S ya, tanpa S ya. without ES, yes. Oke, Rizky doesn't usually study in the evening. Good. Untuk interrogatifnya tinggal dibalik ya. Does Rizky usually study in the morning? Nah, gitu. Oke, good job. Oke, kita langsung ini aja. Nah, kira-kira ada yang bisa nggak jawab nih, situation 3. Bentar, ada situation 1 nggak ya? Bentar. Oke, kita coba complete the conversation below ya. Hi Bob, kira-kira jawabnya apa nih? Ada yang mau jawab? Yang mau nyoba? Jawab. Kalau ada yang nyapa nih. Hi Bob, jawabannya bisa pakai nama terserah deh.
Halo Andrea. Oke, hai. Sorry, tadi pakai nama siapa? Andrea. Andrea. Oke, hai Andrea, it's okay. Bisa. Lalu ada juga nih, tanya lagi dia. What do you do after breakfast? What do you do after breakfast? Kira-kira jawabannya gimana? I go to school maybe. I go to school. Bisa. Yang lain ada yang mau jawab juga? Selain I go to school? Kira-kira apa nih yang kalian lakukan setelah kalian makan pagi atau sarapan? I go to run maybe. I go to run. Oh, running. Run maksudnya lari. Yeah. Oh, bisa pakai apa ya? I run every morning atau itu juga bisa. Kalau I go to run itu jadinya run itu kan sudah kata kerja, itu juga bisa. Oke, bisa. Oke, second situation. Jangan deh, langsung aja ke. Nah, kalau situation four, kira-kira nih. Ini ada yang nyapa, "What's up, Kevin?" Kira-kira jawabnya gimana? I'm good. I'm good. Oke, good. Bisa. Selain I'm good, ada lagi? Selain I'm good, kira-kira yang lain? I'm good bisa. Bisa juga nih pakai yang lain. Ada yang mau jawab? Terrible. Terrible. Ya, bisa. Ada lagi? Oke. Saya tadi menggunakan I'm good, I'm very good. Atau, oh ya, yeah, I'm well. Thank you. Itu juga bisa. Lalu selanjutnya ada what do you do in your free time? Nah, kira-kira apa sih yang kalian lakukan ketika kalian punya waktu yang luang? Free time itu maksudnya waktu yang luang ya. What do you do in your free time, guys? I want to know it. What do you do in your free time? I want to know your hobbies. What do you do in your free time? I'm with or listening music. Okay, listen to music. Good. What's your favorite music? Just Indonesian songs. Oh, wow. Besides that, how about Indonesian song maybe? What is? Indonesian song. You said Yes. that you said that your hobby is listening music, right? So Yes. what's your favorite Indonesian song? Uh, many. Okay. So many like Mhm. pop music. And then, what's your favorite singer in Indonesia, maybe? Singer. Mm, I don't know. Okay. How about from another country, maybe like Taylor Swift or Oh, another country Ariana? I like Selena Gomez and Justin Bieber. Oh, wow. What's your favorite music? Or Favorite girl. oh, wow. Good. I like it too.
Oke, next. Kita langsung ke ini aja ya. Sebenarnya kalau nurutin ini banyak banget sih sebenarnya. Oke, kita ke present continuous. Ini sama ya. Oke. Present continuous is easy lah, I think. Oke. Kita next aja ya. Karena continuous itu gampang, kita ke present perfect aja langsung. Oke. Kita ke nomor 1 deh, yang gampang. Yang gampang. Adul has lost his dictionary. Kira-kira nih negatifnya jadinya gimana? Adul hasn't lost his dictionary. Oke, good. Adul hasn't lost his dictionary. Good. Easy ya, cuma tinggal nambahin has not. Oke. Yang nomor 8 ini gimana? You have made me proud. Kira-kira negatifnya jadi gimana? You have made me proud. Negatifnya jadi Dia tipe one apa putri nggak bisa? gimana? Yang negatifnya tadi verb one apa verb three ya? Pakai verb 3. Kalau negatifnya kan made itu kan verb 3. Dari make, made. Jadi verb satunya itu kan make, M-A-K-E, make. Verb 2, verb 3-nya itu sama, made. Made. Ya, jadi ada verb 1, verb 2, verb 3. Made itu masuk ke verb 3 juga. Kalau negatifnya jadi you have not made me proud. Jadi tetap ya, tetap pakai verb 3. Cuma ada tambahan not aja. Jadi you have not made me proud. Kayak gitu. Oke, next. Nah, kira-kira nih, kita yang kegampang-gampang aja deh, biar nggak siang. Bentar, kita ke, nah, kita translate aja deh, trying to translate it. Kita nomor 2 deh, biar gampang. Seseorang telah mengambil uangmu. Nah, kira-kira bahasa Inggrisnya gimana? Seseorang telah mengambil uangmu. Seseorang. Someone has take your money. No, Someone. thief. Someone has thief your money or Pakai tik aja, biar gampang. take your money. Karena ini verb 3, berarti take, verb 3-nya take apa? Taken. Oke, berarti someone have or has? Has. Really? Has? Dia bukannya singular ya? Someone has or have? Ayo. Someone have or has? Has. Has, oke. Karena dia masuknya ke singular, makanya dia menggunakan has. Jadi, someone has, tadi mengambil verb 3-nya adalah Taken. Your money. money. Oke, easy ya. Oke. Yang lain deh, aku cari yang baru. Oke, nomor 6, yang gampang. Saya sudah menemukan pekerjaan yang baru. Kira-kira apa?
bahasa Inggrisnya. Saya bahasa Inggrisnya. I I have have found job. found had found. new job. I have found a new job. Good. Oke, easy ya guys ya. Oke, easy lah. Ini udah simple past. Oke, the last one. Terakhir deh. Nih, nomor 8. Kamu sudah membuat sebuah kesalahan yang besar. Kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Kamu, bahasa Inggrisnya? You have made a big a big mistake. You have made a big mistake. Oke. Oke, good. Sorry, ini bukan I had ya. Sorry. Have. I have found a new job. Oke. Easy ya guys ya. Easy lah. Kalau kalian banyak latihan pasti bisa kok. Oke. Before we close our lesson today, any question so far? Ada pertanyaan? Belum kita Mau close. tanya Kak, penggunaan e dan en nggak? E sama en. Oke, penggunaan e sama en. Aku kasih ini aja yang baru. Itu digunakan untuk penyebutan. Ini bukan ini ya, bukan tulisannya, tapi penyebutannya. Ketika penyebutannya itu adalah konsonan, maka dia menggunakan contohnya kayak gini, a rabbit, 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 rabbit. Kita kan awal pembacanya kan dari r ya, rabbit. Berarti dia masuknya menggunakan atau r di sini itu masuknya ke konsonan. Sedangkan en itu digunakan ketika penyebutannya itu adalah i, u, e, o atau vokal. Misalkan an umbrella. Misalkan. Ini kan vokal nih. Kita lihat dari depannya nih loh, guys. Sorry, aku blok ya. Ntar aku gedein. Oke, kelihatan nggak? Share screen-nya nge-freeze Kak. Nge-freeze. Kayaknya sinyalku jelek deh. Masih nge-freeze? Masih Kak. Masih, oke. Kita coba pakai PowerPoint aja ya. Barangkali ini nggak nge-freeze. Bentar. A rabbit. Konsonan. Umbrella. Masih nge-freeze? Aman Kak. Aman. Oke, kita pakai ini aja ya. Jadi kalau kurang en. Nah, kalau kalian di depannya ini, di tulisan depannya ini loh. Seret. Aku kasih warna aja lah. Biar enak. Sorry ya, aku kasih warna merah. Permisi. Nah, kalau ketika di depannya ini, itu kalian lihat cara bacanya. Kalau cara pembacaannya dia itu adalah konsonan, kayak a rabbit, maka dia menggunakan e.
Tapi kalau cara pembacanya di depan itu adalah vokal. Vokal itu kan ada A, I, U, E, O. Kan an umbrella. Dia kan pembacaannya kan pakai A. An umbrella. Makanya dia menggunakan an. Karena umbrella ini dibacanya itu dari kata A. Umbrella. Atau bisa pakai ini. Kalau kalian tahu hour. Dia menggunakan an. Kenapa dia menggunakan an? Walaupun di sini itu H tulisannya, ya, tapi pembacanya kan pakai A, hour. Di sini bisa nggak sih pakai ini? I want to show you kayak ininya, pronunciation-nya gitu. Cuma aku nggak tahu di sini ini nggak ya? An hour. Dia pakai vokal. Kenapa? Karena pembacaannya itu dari kata A, hour. Jadi hour. Kayak gini kan bacanya, hour. A. Dia kan I, U, E, O tuh. Makanya dia menggunakan an. Bukan hour, tapi hour. Makanya dia menggunakan an. Itu sih gampangnya itu. Kalau mau bedain penggunaan sama an. Itu ketika cara pembacaannya itu diawali dengan konsonan. Sedangkan an itu ketika cara pembacaannya itu diawali dengan huruf vokal. Itu aja sih. Masih bingung nggak? Tadi siapa yang nanya? Ya, Enggak, Kak, aman, Kak. Ya, aman. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? cukup sih, Kak. Cukup. Cukup. Oke. Kak Nadira? Ya, Kak. Oke, kalaupun memang sudah nggak ada yang ditanyain, aku close ya. So, I close our lesson for today. Thank you for your coming, guys. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke Kak Nadira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Ilmi yang sudah menyampaikan materi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah join. Tapi sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, saya mau kirim presensi dulu dan jangan lupa diisi ya presensinya. Oke, mungkin eh abis ini kita bakal ada sesi dokumentasi buat teman-teman yang lagi nggak berhalangan dan nggak ada kendala buat on kamera, bisa on kamera ya. Kak Ilmi boleh di stop dulu share screen-nya. Ditunggu sampai 19.49 ya teman-teman buat on cam dan habis itu kita langsung sesi dokumentasi. Oke teman-teman, karena udah 19.49, mau aku mulai dokumentasinya ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak bisa on cam, bisa reaction aja. Boleh kasih reaction jempolnya atau love mungkin. Oke, aku mulai ya buat dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman buat hari ini yang udah join dari awal sampai akhir kelas. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah aktif menjawab dan juga interaktif. Oke, aku akhiri buat kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.